Pendidikan karakter merupakan jawaban dari tantangan global dalam mempersiapkan putra-putri kita di era modern ini. Madrasah Sakinah Bandung Barat adalah madrasah terbaik yang menerapkan konsep pendidikan karakter berbasis SATM, Sidik, Amanah, Tabligh, Fatona, dengan tenaga pendidik yang kompeten, fasilitas lengkap dan memadai, berprestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Merupakan pilihan tepat bagi pendidikan putra-putri kita menjadi santri jenius generasi insan unggul Sakinah. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera putra-putri Anda sebagai santri baru Madrasah Sakinah di RA RI MTS MA, tahfidz anak usia dini, sahabat Quran atau Tausaku, serta sekolah pendidikan khusus atau SLB. Info lebih lanjut, klik ppdb.madrasahasakinah.sch.id atau WhatsApp di nomor 0852 8222 8223. Madrasah Sakinah membangun generasi insan unggul Sakinah berkarakter SATM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada bulan yang berkah ini kita bisa bersilaturahmi meskipun hanya lewat media ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa membawa keberkahan pada kita semua. Salawat berserta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen pendidikan As-Sakinah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kajian kegiatan Ramadan pada tahun ini. Insya Allah kajian Ramadan tahun ini saya akan membawa ataupun akan sharing tentang masalah keterbukaan. Keterbukaan merupakan salah satu karakter positif yang harus dimiliki oleh setiap insan, yang mana setiap insan ingin mencontoh daripada Rasulullah SAW, yaitu sikap keterbukaan itu sendiri atau juga sifat sidik. Keterbukaan ini merupakan salah satu ciri daripada akhlak daripada Rasulullah SAW, yaitu sidik atau juga jujur. Keterbukaan merupakan salah satu sikap yang mau menerima perbedaan pandangan atau juga nasihat yang didapatinya. Kita ketahui bahwasanya hari ini kita bisa melaksanakan Ramadan. Ibadah saum kita merupakan ibadah yang vertikal antara kita dengan Allah langsung. Kita tidak akan mengetahui seseorang itu melaksanakan saum atau tidak hanya dengan gerak-geriknya saja atau hanya dengan penampilannya. Tetapi kita tidak akan mengetahui apakah dia sedang berpuasa atau tidak. Lalu keterbukaan ini merupakan salah satu ciri daripada insan ulul albab. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul albab. Yang artinya orang-orang yang mengikuti perbuatannya ataupun mengikuti ucapannya lalu mempertimbangkan dengan hal yang baik, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang-orang itu adalah ulul albab atau juga orang-orang yang berpikir. Keterbukaan ini dapat menerima perbedaan, nasihat, atau juga usulan, meskipun nasihat atau juga pandangan tersebut menyakitkan pada diri kita. Kita harus tetap menerimanya. Pada zaman Rasulullah SAW, bahwasanya ketika perang Uhud, kaum muslimin tidak mau menerima masukan daripada Rasulullah ataupun juga perintah dari Rasulullah ketika perang Uhud, dan alhasil umat muslim kalah ataupun kaum muslimin kalah. Lalu Umar bin Khattab ketika mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal, Umar bin Khattab kecewa. Umar bin Khattab tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa di antara kaum muslimin yang mendekat ataupun menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal, maka akan berhadapan dengan Umar. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar ketika di Madinah bergegas pulang, lalu menasehati Umar bin Khattab. Ya Umar, kalau seandainya Umar menyembah Muhammad, Muhammad sama seperti kita manusia. Muhammad telah meninggal. Tapi kalau Umar menyembah Allah, maka Allah tidak akan mati. Begitu Umar bin Khattab tersadar dengan perkataan Abu Bakar tersebut, maka pemulasaraan jenazah Nabi Muhammad berlangsung dengan lancar. Selanjutnya, keterbukaan ketika kepemimpinan Islam yang dipegang oleh khalifah, yang mana pendidikan yang paling penting itu terbuka selebar-lebarnya. Bahkan para ilmuwan dari luar, dari non-muslim, didatangkan ke kota Baghdad untuk menggali ataupun menyebarkan ilmunya yang diadopsi oleh umat Islam. Setelah itu, setelah diadopsi daripada ilmu-ilmu tersebut, maka umat Islam mampu membalikan. Umat Islam mampu menguasai yang namanya ilmu pengetahuan dengan karya-karya terbaiknya. Bahkan karya umat muslim sampai sekarang bisa kita nikmati. Begitu juga penyebaran agama Islam di Indonesia dengan terbukanya budaya-budaya yang melekat kental dengan masyarakat Indonesia oleh para ulama dengan sedemikian rupa diolah sehingga Islam dengan mudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sifat keterbukaan ini kita harus budayakan. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara musyawarah. Apapun kegiatannya, apapun permasalahannya, apapun keinginannya harus kita musyawarahkan, harus kita sepakati. Yang kedua, keterbukaan ini harus ada kejujuran atau juga harus ada tanggung jawab. Yang mana bila salah ya katakan salah, bila benar katakan benar. Seperti halnya ketika Bapak Ibu guru di kelas telah salah
dalam menyampaikan materi, bisa ya, untuk menyampaikan permohonan maaf kepada siswa-siswanya, atau juga orang tua dalam menyampaikannya kepada anak ada salah, bisa mohon maaf, atau juga perusahaan, pimpinan ketika melakukan hal-hal kebijakan yang kurang pas, bisa untuk meminta maaf. Itu merupakan komitmen untuk saling keterbukaan, sehingga kita akan bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa lebih terbuka, kita bisa mampu menerima perbedaan, mampu menerima nasihat, sehingga nasihat tersebut menjadikan cambuk untuk lebih baik lagi pada diri kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri kajian Ramadan ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi hamba dalam beragama yang merupakan kunci kehormatan bagi hamba. Karuniakan kebaikan kepada hamba di dunia yang merupakan tempat hamba menjalani hidup. Karuniakan kebaikan akhirat bagi hamba yang merupakan tempat hamba kembali. Jadikan kehidupan hamba sebagai penambah kebaikan, dan jadikanlah kematian hamba sebagai kebebasan hamba dari segala keburukan. Ya Allah, jadikan umur terbaik hamba di penghujungnya, jadikan amal terbaik hamba di penutupnya, jadikan hari-hari terbaik hamba saat bertemu denganmu. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kehidupan yang jembar, kematian yang normal, dan tempat kembali yang tidak menyedihkan dan terhindar dari prahara. Ya Allah, hamba memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, pahala terbaik. Kuatkanlah hamba, beratkanlah timbangan kebajikan hamba, realisasikan keimanan hamba, tinggikan derajat hamba, terima salat hamba, ampuni dosa-dosa hamba, dan hamba memohon surga tertinggi. Ya Allah, hamba memohon karunia yang wajib Engkau berikan, ampunan yang harus Engkau karuniakan, keselamatan dari segala dosa, ghanimah dari segala kebajikan, kemenangan mendapat surga, serta keselamatan dari api neraka. Ya Allah, karuniakan kebaikan bagi hamba dalam segala urusan, berikan pahala kepada kami dari segala luka dunia dan siksa akhirat. Ya Allah, anugerahkan untuk kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dan perbuatan maksiat kepadamu. Anugerahkanlah ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu. Anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran, penglihatan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikan balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami adalah urusan agak kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah cita-cita kami terbesar dan puncak dari ilmu kami. Jangan Engkau jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami.
Ya Allah, jangan pernah Engkau tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Tidak ada kegalauan kecuali Engkau berikan jalan keluar. Tidak ada utang kecuali Engkau penuhi, dan tidak ada satu kebutuhan dunia dan akhirat kecuali Engkau penuhi. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih, ya Rabb, berikan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad, keluarga serta para sahabat terpilih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.